apa kabar kalian semua? So, hari ini saya nak buat video spesial sedikit, tapi kita jalan dalam 3 atau 4 menit ke park biar suasana dia lain. Jadi korang tak boring dengan pemandangan kat rumah saya. So, kita jalan jom teman saya. Ini kita ke Pasir Ris Park. Jadi dari rumah saya itu Pasir Ris Park ni depan dia aja. Jalan dalam 5 minit tak lah, mungkin dalam 3 minit gitulah. Dekat sangat. So nanti kita cari view yang bagus. Kalau boleh dapat view ke arah pantai, nanti ke arah pantai. Kalau tak gelap lah, biasa gelap takutnya sebab menentang cahaya. Itu weekdays dan dalam pukul 11 gitu. Jadi betul-betul park sunyi gila, tak ada orang. So, adalah 1-2 je. Jadi ini selesa kalau nak buat video sebab tak malu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sehat. Oke, hari ini saya akan buat video yang banyak sangat lah yang orang tanya. Tak banyak sangat, tapi banyak yang tanya. Kadang-kadang dari kawan-kawan dekat ataupun orang-orang yang saya pun kadang tak kenal gitu. Pertanyaannya macam mana kau boleh kerja dekat Singapura gitu kan. Yang macam korang tahu, apalagi untuk orang Indonesia, kuota untuk kerja dekat Singapura tu very sikit sangat. Dorang ada slot yang sedikit kecuali untuk tenaga kerja perempuan atau pembantu rumah tangga. Itu baru slotnya banyak. Tapi kalau untuk kerjaan-kerjaan yang lain seperti office atau restoran atau dan sebagai selain ART, itu peluangnya sangat-sangat sedikit sekali. Saya akan jelaskan yang saya ambil dari websitenya MOM, Ministry of Manpower, atau dekat Indonesia itu Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti websitenya saya letak dekat description box, jadi korang boleh langsung klik kalau seandainya untuk lebih jelas detail, karena dekat sini saya akan jelaskan hanya secara garis besar. So untuk informasi yang lebih jelas korang boleh langsung klik link MOM tersebut. Sebenarnya ada orang aku kita ulang. MOM menjelaskan bahwasannya setiap warga negara asing yang ingin bekerja dekat Singapura boleh, asalkan kalian semua memiliki pas yang valid sebelum memulai pekerjaan. So korang tak boleh kerja dulu kalau seandainya belum ada pas. Itu persyaratan yang MOM berikan kepada setiap warga negara asing yang ingin bekerja dekat Indonesia, dekat Singapura. So apa-apa saja pas yang disediakan oleh Singapura untuk warga negara asing yang ingin bekerja dekat Singapura. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu profesional. Ada beberapa pas untuk profesional ni. Yang pertama yaitu employment pass. Ini diberikan kepada orang-orang yang profesional seperti manager, eksekutif. Dan dekat untuk employment pass ini dia ada minimum gaji yang harus individu itu dapat selama setiap bulannya. Jadi minimum gaji yang orang dapat yaitu 4.500 atau setara dengan 45 juta per bulan untuk individu yang berkelayakan memiliki employment pass. Jadi kalau seandainya gaji tak cukup segitu, berarti kita tak boleh dapatkan employment pass. Yang kedua yaitu enter pass. Enter pass ini diberikan kepada individu-individu yang ingin memulai bisnis dekat Singapura. Jadi orang-orang kaya yang ingin memulai bisnis dekat Singapura, so orang akan kasih namanya enter pass. Untuk berapa tahun enter pass atau employment pass ni saya pun kurang tahu sebab MOM juga tak menjelaskan berapa. Tergantung dengan ICE berapa. Tapi tak tahu ini berhubungan dengan ICE atau MOM. Jadi intinya berapa tahunnya nanti itu tergantung dari MOM lah. Yang selanjutnya itu personalized
personalized employment pass. Jadi dekat sini pun sama untuk orang-orang yang memiliki orang kaya yang dipakai lah untuk memiliki sesuatu di sini itu, memulai sesuatu inovatif dan sebagainya. Yang kedua yaitu skill and semi skill pass atau worker. So ini biasa yang common dipakai untuk tenaga kerja yang warga negara asing yang kerja dekat Singapura. So biasa pas-pas ini yang mereka gunakan untuk bekerja dekat sini. Biasanya masa valid kartu tuh dalam 2 tahun macam gitu. So saya akan jelaskan beberapa pas yang selalu digunakan untuk warga negara asing untuk under skill and semi skill worker. Oke, S-Pass ini biasa diberikan kepada warga negara asing yang bekerja dekat Singapura under retail, office, dan beberapa bidang pekerjaan lainnya, tapi tidak termasuk di bidang entertainment, tapi di bidang pekerjaan perusahaan seperti itu. Dan untuk pas ini, setiap individu yang memiliki pas S-Pass harus memiliki pendapatan minimal $2.500 atau setara dengan 25 juta per bulan. So seandainya kalau gaji korang tak sampai segitu, berarti korang tidak berkelayakan untuk memiliki kad S-Pass ini. Yang selanjutnya yaitu work permit. Work permit sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu work permit for migrant worker. Work permit for migrant worker. So di sini yaitu untuk orang-orang warga negara asing yang bekerja under construction and then manufacturing, shipyard, dan bidang-bidang pelayanan lainnya seperti hospital. Itu orang akan diberikan work permit for migrant worker. Dan selanjutnya Dan selanjutnya yaitu work permit for domestic worker. So work permit for domestic worker biasanya diberikan kepada individu-individu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu rumah. Nah, jadi work permit itu under 2 pas. Jadi dia dipisahkan bagi migrant worker dan domestic worker. So yang banyak digunakan dekat sini yaitu domestic worker dan migrant worker. Dimana apalagi untuk orang-orang Indonesia yang perempuan banyak kerja dekat sini, itu semua under work permit domestic worker. Paham ya so far? Jadi saya menjelaskan sesederhana mungkin so korang boleh paham pas-pas apa saja yang boleh dipakai dekat sini, dan korang boleh menilai kelayakan korang untuk mendapatkan pas tersebut. Yang ketiga yaitu trainer dan student pass. Itu dibagi under trainer dan student dibagi menjadi 3 pass. Yang pertama yaitu training employment pass. Jadi training employment pass ini diberikan kepada warga negara asing yang melakukan praktikal atau praktek dekat Singapura. Biasanya dalam jangka waktu berapa bulan saja, dia tak akan lama. Biasanya warga negara asing yang mendapatkan ini harus memiliki pendapatan minimal $3,000 atau setara dengan 30 juta rupiah sebulan. So kalau seandainya back to the first, kalau seandainya korang tak boleh dapat 3,000 per bulan, berarti korang tidak berkelayakan untuk memiliki training employment pass. Yang selanjutnya yaitu work holiday pass. Ini saya memang tak pernah dengar, tapi kalau saya baca dari MOM hari itu, kalau work holiday pass ini kalau tak salah boleh dipakai untuk orang yang berkeinginan untuk berliburan ke Singapura dan sekaligus bekerja.
biasanya dikasih waktu dalam 1 tahun atau berapa bulan gitu, jadi bukan untuk jangka waktu yang lama gitu. Tapi yang ini pun saya tak pernah dengar, sebab dalam lingkungan saya belum ada orang yang memakai pas tersebut gitu. Yang selanjutnya itu training work pass. Training work pass pun hampir-hampir sama juga. So untuk information untuk detail informasi kalian boleh klik website dekat description box, nanti saya akan letak. Oke, dan yang terakhir, mungkin di video tak akan panjang sangat, very pendek. Yang selanjutnya yaitu ini yang saya gunakan dekat sini. So antara saya dengan orang-orang lain itu perbezaannya, itu saya kesini bukan sebab saya bekerja, saya ke sini sebab pernikahan. So saya memakai pass under family members. Oke, under family member pass dekat sini dibagi menjadi yang saya tahu, yang saya dari MOM dibagi menjadi 2 pass. Yang pertama yaitu dependent pass. Dependent pass ini adalah pass yang diberikan kepada warga negara asing yang datang ke Singapura disebabkan oleh pasangannya bekerja dekat Singapura. Jadi ini diberikan kepada pasangan dari warga negara asing yang bekerja dekat Singapura, boleh jadi employment pass atau S-pass. Tapi dulu dependent pass ini boleh bekerja dekat Singapura, so sama dengan macam saya lah gitu. Tapi start dari April 2021 kalau tak salah saya, dependent pass tidak boleh bekerja lagi di Singapura. Jadi dependent pass memang dicoret dari izin untuk bekerja. Jadi mereka tak boleh bekerja sama sekali gitu. Dan selanjutnya yaitu long term visit pass. Long term visit pass ini macam yang saya pakai. Long term visit pass ini boleh didapat seandainya korang merupakan pasangan dari Singaporean atau permanent resident atau PR Singapura, atau anak tiri atau orang tua dari PR atau Singaporean gitu. Biasanya kalau untuk pas ini korang boleh bekerja, of course boleh bekerja dekat mana saja korang boleh kerja, asalkan korang ada namanya PLOC. PLOC ini kalian boleh dapat ketika kalian apply long term visit pass. Nanti kalau korang pilih bagian bekerja, nanti diorang akan automatically kasih kita PLOC. Tapi kalau seandainya korang tak ada PLOC, korang boleh setelah korang dapat pekerjaan dari sebuah perusahaan, nanti perusahaan yang akan mendaftarkan PLOC kita ke bahagian MOM. Jadi nanti kalau kita dah diterima, kita walaupun belum, maksudnya sedang menunggu proses PLOC, kita boleh bekerja gitu. Jadi nanti perusahaan yang akan uruskan semuanya. Setelah kita dapat PLOC, kita kalau seandainya ada inspection MOM ke apa, kita ada surat yang boleh kita tunjukkan ke orang. Dan ingat, surat tu kalau boleh jangan sampai hilang. Kalau dekat email, kalau boleh letak under favorite. So seandainya something happen, korang boleh langsung buka gitu. So saya rasa video ni cukup sampai dekat sini. Harap-harap korang faham dan boleh memahami bahwasannya dekat Singapura memang untuk tenaga, saya tak tahu apa reason yang terjadi sehingga tenaga kerja dari Indonesia sangat-sangat minimum dibandingkan dari Malaysia, Bangladesh, India dan beberapa negara lainnya. Saya pun kurang tahu kenapa, tapi pasti ada sebab sehingga pemerintah Singapura mengeluarkan aturan seperti itu. Jadi harap-harap orang kalau memang seandainya ingin bekerja dekat Singapura, memang bekerja dekat Singapura ni gaji dia besar, tapi
tapi balik lagi kebutuhan pokok, kebutuhan pribadi kita dekat sini pun besar juga, apalagi untuk makanan dan segala macam, dan gaya hidup gitu. Apalagi dekat sini semua ada, apa yang tak ada dekat Singapura. Jadi balik lagi, kalau korang ingin bekerja dekat sini, korang harus tanamkan dari awal apa niat korang gitu. Jangan sampai terbawa arus, jangan sampai bekerja bertahun-tahun dekat sini tapi korang tak ada hasil sama sekali gitu. Jadi harap-harap korang paham dengan penjelasan saya, dan ini boleh membantu korang kalau seandainya korang ada plan ingin bekerja dekat Singapura. So sekian video saya hari ini. Kalau seandainya korang ada yang tak paham, korang boleh tanya saya dekat description box. Description boleh tanya saya dekat komen atau DM saya dekat Instagram. Nanti Instagram saya letak dekat sini atau sini, nanti saya letak. Once again, thank you for watching, and don't forget to subscribe, like dan comment video saya, serta share video saya ke sosial media yang korang punya. Harap-harap video ni boleh membantu memang seandainya kawan-kawan korang yang ingin bekerja dekat Singapura. Bye, I'll see you on my next video. Bye bye, see you.